Naiwa Nadia Salsabila Nurtanio. Saya Nabila Syahdianti. Saya Nadira Dia Putri. Saya Maura Sukaditela. Kami dari kelompok 1, kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anatomi panggul dan anatomi kepala bayi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul pada wanita. Setiap wanita mempunyai anatomi panggul yang unik dan berbeda satu sama lain. Panggul terdiri atas bagian keras panggul atau dibentuk oleh tulang dan bagian lunak panggul atau dibentuk oleh otot, jaringan, dan ligamen. Panggul atau pelvis terdiri atas dua bagian. Satu, bagian keras yang dibentuk oleh tulang. Bagian keras pelvis yang dibentuk oleh tulang terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah pelvis mayor. Pelvis mayor yaitu yang mendukung isi perut seperti usus, hati, ginjal, pankreas, dan lain-lain. Sedangkan pelvis minor yaitu tempat organ-organ genitalia internal seperti uterus, ovarium, vagina, kandung kemih, dan lain-lain. Fungsi keras panggul wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, panggul besar untuk menyangga isi abdomen. Yang kedua, panggul kecil untuk membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia dari kala urin. Dua, bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamenta. A. Tulang-tulang yang menyusun panggul. Tulang panggul terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, tulang pangkal paha atau os coxae. Yang kedua, tulang kelangkang atau os sacrum. Dan yang ketiga, tulang tungging atau os coccygeus. Yang pertama, tulang pangkal paha atau os coxae. Os coxae terdiri dari dua buah, os coxae kanan dan os coxae kiri. Os coxae terdiri dari tiga buah tulang. Yang pertama, tulang usus atau os ilium, dua, tulang duduk atau os ischium, dan tiga, tulang kemaluan atau os pubis. Dua, tulang kelangkang atau os sacrum. Os sacrum terdiri dari satu buah. Os sacrum merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncing ke bawah. Tulang kelangkang terdiri atas 5 ruas tulang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tampak 5 buah lubang yang disebut foramen sacralia anterior. Deretan cuat-cuat duri yang terdapat di garis tengah tulang kelangkang disebut dengan crista sacralis. Bagian atas dari sacrum yang berhubungan dengan 5 ruas tulang pinggang dan menonjol ke depan disebut dengan promontorium. 3. Tulang tungging atau os coccygeus. Os coccygeus terdiri dari satu buah. Os coccygeus berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. B. Jaringan lunak panggul. 1. Diafragma pelvis. Bagian lunak panggul terdiri atas otot-otot dan ligamenta yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang menutupi bagian panggul sebelah bawah. Yang menutupi panggul dari bawah membentuk dasar panggul dan disebut diafragma pelvis. Diafragma pelvis dari dalam keluar terdiri atas 1. Pars muscularis yaitu musculus levator ani dan pars membranaceae yaitu diafragma urogenital. 1. Musculus levator ani terdiri dari 3 bagian dari depan ke belakang dapat dikenal. Yang pertama, musculus pubococcygis dari os pubis ke septum anococcygis. Yang kedua, musculus iliococcygis dari arcus tendinus musculus levator ani ke os coccygis dan septum anococcygis. Dan yang ketiga, musculus ischiococcygis dari spina ischiadica ke pinggir sacrum dan occygis. Diafragma urogenital. Antara musculus pubococcygis kiri kanan terdapat celah berbentuk segitiga yang disebut hiatus urogenitalis yang tertutup oleh sekat dan disebut diafragma urogenital. 2. Daerah perineum. Daerah perineum merupakan bagian permukaan pintu bawah panggul, yaitu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, regio analis di sebelah belakang dan yang kedua, regio urogenitalis. Regio analis di sebelah belakang terdapat musculus sphincter ani externus yang mengelilingi anus. Regio urogenitalis terdapat A. Musculus bulbocavenosus yang mengelilingi vulva,
B. Musculus ischiocavernosus. C. Musculus transversus perineum superficialis. Fungsi lunak bagian panggul wanita adalah yang pertama, membentuk lapisan dalam jalan lahir. Yang kedua, menyangga alat genitalia agar tetap posisi normal saat hamil maupun nifas. Dan yang ketiga adalah saat persalinan berperan dalam proses kelahiran dari kala urin. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang panggul. Yang pertama, pintu atas panggul. Pintu atas panggul merupakan batas dari panggul kecil yang bentuknya bulat oval. Batas dari pintu atas panggul antara lain promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simpisis. Ukuran muka belakang atau conjugata vera mempunyai ukuran normal 11 cm dan bukan merupakan ukuran terpendek antara promontorium dan simpisis. Ukuran terpendek adalah conjugata obstetrica dari promontorium dan simpisis. Pada seorang wanita memiliki panggul sempit, conjugata vera dapat diperhitungkan dengan mengurangi conjugata diagonalisis, yaitu 1,5 sampai 2 cm. Conjugata vera sama dengan conjugata diagonalisis, 1,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang. Ukuran normal dari diameter transversa adalah 12,5 sampai 13 cm. Diameter transversa merupakan ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Yang ketiga, ukuran serum. Obliqua merupakan ukuran panggul yang diambil dari garis articulatio sacraliaca ke tuberculum pubicum dari belahan yang bertentangan. Ukuran normalnya adalah 13 cm. Yang kedua, bidang luas panggul. Bidang luas panggul merupakan bidang dengan ukuran terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas kedua dan ketiga tulang kelangkang. Ukuran muka 11,75 cm dan ukuran melintang 12, cm. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul merupakan bidang panggul dengan ukuran yang terkecil. Bidang ini terdapat setinggi bawah simpisis, kedua spina isidica. Ukuran muka belakang 11,5 cm, ukuran melintang 12,5 cm. Diameter sagittalis posterior adalah dari sakrum ke pertengahan antara spina isidica 5 cm. Kemudian ada ukuran-ukuran panggul. Ukuran panggul kecil dapat diperiksa secara klinis dengan melakukan pemeriksaan dalam ataupun dengan rontogenologi. Ukuran-ukuran panggul luar antara lain: yang pertama ada distantia spinarum, yaitu jarak antara spina iliaca anterior kiri dan kanan. Ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada distantia cristarum, yaitu jarak terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri. Ukurannya 26 sampai 29 cm. Yang ketiga ada conjugata externa atau baudelocchio, yaitu jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung processus spinosus tulang lumbal V. Ukurannya 18 sampai 20 cm. Yang keempat, ukuran lingkar panggul, yaitu dari pinggir atas simpisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior, superior, dan trochanter mayor sepihak dan kembali melalui tempat yang sama di pihak lainnya. Ukurannya 80-90 cm. Inclinatio pelvis. Inclinatio pelvis adalah sudut antara pintu atas panggul dengan bidang sejajar pada wanita berdiri. Sudut ini sebesar 55 derajat dan besar kecilnya sudut ini dapat mempengaruhi proses persalinan. Sumbu panggul. Sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan pusat-pusat dari beberapa bidang di dalam panggul berupa garis lurus di bagian atas sampai suatu titik sedikit di atas spina ischiadica dan kemudian melengkung ke arah depan di area pintu bawah panggul. Kemudian pemaparan bidang Hodge. Bidang Hodge merupakan bidang hayal untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak turun ke dalam rongga panggul. Bidang Hodge terbagi menjadi 4. Bidang Hodge 1 sama dengan pintu atas panggul. Bidang Hodge 2 sejajar bidang Hodge 1 melalui pinggir bawah simpisis. Bidang Hodge 3 sejajar bidang Hodge 1 melalui spina ischiadica. Dan bidang Hodge 4 sejajar dengan bidang Hodge 1 melalui ujung os coccygeus.
Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.